Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Syahdan halaman 15. Lagi sesudahnya, arti sesudahnya disimpulkan, lagi disimpulkan, yaitu telah diketahui, maksudnya sudah kita pelajari bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, jadi wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu sebagaimana pelajaran terdahulu ujar Habib Utsman, ada 4 perkara. Dan yang mustahil pun pada mereka itu juga 4 perkara lalawanannya, yaitu lalawanannya yang 4 yang wajib itu. Dan yang harus, arti harus di sini jaiz bagi mereka itu, bagi mereka para nabi para rasul, yaitu 1 perkara. Maka jumlahnya menjadi 9 aqaid. Jumlah totalnya 9 aqaid pada sekalian rasul atau rusul lah. Dan disertakan pula di samping 9 aqaid tersebut, maksud 9 di sini 9 akidah, etikat, disertakan pula di sini ada 4 perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu pun termasuk bagian dari kepercayaan tentang nabi dan rasul. Dan bahwasanya yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul. Arti penghabisan di sini penutup segala rasul. Lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Nah, itu 1 dululah tadi. Obat itu 1 aja nyernin tuh. Wajib kita beretikat kayak itu, penutup para nabi para rasul, nabi kita Muhammad. Paling afdal sekalian makhluk pun nabi kita Muhammad. Maka mempercayai bahwa nabi kita itu adalah utusan Allah, itu pun juga adalah kewajiban hati atau etikat hati. Maka etikat ini kada dakawa dikompromiakan. Kalau misalnya boleh kada kayak itu tuh kada kawa. Wajib nang kayak itu. Nang kayak itu apa? Wajib kita percaya nabi kita Muhammad diutus sebagai rasul. Dan sidin adalah penutup segala rasul. Dan sidin juga adalah paling afdal di antara sekalian makhluk. Lopian beranggapan ada yang afdal daripada Nabi Muhammad, kaitu anggapan atau keyakinan pian, maka faqafara partadda, maka murtadlah orang tersebut. Itu 1. Yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Nah, itu wajib juga percaya kepada sekalian malaikat. Hafal malaikat itu paling gak ada 10 malaikat yang bertugas tuh. Nah, ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Nah, wajib juga percaya. Ini kita berdarus saja ya, kalau cuma lekas tamat. Bisa tamat langsung nih mau berdarus gini. Keempat, percaya pada hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari akhirnya kehidupan dunia. Jadi kayak apa aja jagaunya gunung hancur. Kayak apa aja sombongnya langit runtuh. Nah, jadi kayak apa aja hebatnya segala macam makhluk, seluruhnya nanti hancur berterbangan nang kaya bulu ayam diterbang angin puting beliung. Nah,
Jadi gunung, langit itu kayak bulu ayam gini jagarnya. Dapatnya hari kiamat ini. Maka total keseluruhannya yaitu jumlahnya 13. 9 tambah 4 tadi berarti 13 yang wajib kita i'tikadkan di dalam hati. Maka disebutlah jumlahnya tadi 13 aqaid. Nah, 13 aqaid ini arti masuk menjadi kandungan pada kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Muhammadur Rasulullah dikuncang-kuncang, dipacah-pacah, isinya ya 9 aqaid tadi. Artinya maksud isi di sini kita wajib beriktikad kayak itu. Ketika kita mengata Muhammadur Rasulullah, maka di situ kita sama artinya mengisbat atau meyakini atau beriktikadkan akan 13 aqaid tadi. Apa-apa yang 13 nih toh? 4 yang wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, patanah, lalawanannya jadi 8, 1 yang jais yaitu aradul basyariyah 9, ditambah lagi yang 4 tadi. 4 tadi apa tadi? Hanya dibaca ya kalau. Nah, seluruhnya nih toh jadi total menjadi 13. Nah, 13 inilah kandungan atau maksud kenapa kalimat Muhammadur Rasulullah diucapkan. Jadi bila siapa mengucapkan Muhammadur Rasulullah berarti ia meyakini yang 13 perkara tersebut. Nah, jadi arti yakin di sini kada mahwal di kita. Kada mempermasalahkan, memang sudah nang kaya itu. Nah, itu disebut yakin darannya Muhammadur Rasulullah. Nah, perinciannya tuh siddiq di bawah tuh kita menghitung berapa tuh. Siddiq Nabi Muhammad dan sekalian Rasul itu dibacanya mun asli secara Rasul banglah, Rasulun, Rasulani, Rusulun. Nah, Rasul itu bahasa Arab jamak taksir, maksudnya segala Rasul artinya. Siddiq Nabi kita Muhammad dan juga sekalian Rasul, sekalian mereka itu hak benar, yaitu benar segala perkataannya. Nah, 1 amanah Nabi kita Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna. Artinya kalau dipercaya. Tabligh Nabi kita Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Jadi kada yang kada disampaikan oleh para nabi itu seluruhnya disampaikan. Fatanah Nabi kita Muhammad itu dan juga sekalian Rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertiannya. Arti sempurna pengertiannya cerdas, dan pengetahuannya pun sempurna. Mustahil pada sekalian mereka itu lalawanan yang 4 perkara yang tersebut di atas itu. Nah, berarti kalau dihitung lalu jadi 8 tuh lawan mustahil ini sudah. Nah, lalu harus itu jais. Arti jais di sini boleh-boleh saja. Nah, itu maksudnya artinya boleh saja itu terjadi kepada diri para nabi, para rasul. Apa itu? Bagi sekalian mereka itu al-a'radul basyariyah, yaitu yang tiada menjadi kekurangan bagi mereka. Arti a'radul basyariyah itu sifat-sifat kemanusiaan. Nabi bisa guring nang kaya manusia juga. Para rasul bisa makan, bisa lapar, bisa garing nang kaya manusia juga. Cuma sifat-sifat mereka yang sama dengan sifat manusia itu kada sampai menjatuhkan martabat mereka, kada sampai menjadikan kekurangan akan kemuliaan mereka. Amun manusia yang kita biasa ini bisa gigilaan, Nabi pang kada mau gigilaan. Kalau kita manusia ini bisa penyakit yang model kayak menular, kalau Nabi kada mau karena penyakit menular. Nah, artinya mun garing mau, tapi mun penyakit menular kada mau Nabi. Amun misalnya kauyuhan, guring, mau Nabi, tapi kalau sampai yang gila, ada mau. Nah, itu maksudnya. Maka sekalian Rasul itu shalawatullah alaihi wasallamuhum, sekalian mereka itu hak benar adanya. Nah, arti benar di sini memang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala nang kaya itu, atau benar-benarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghabisan rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Ini perinciannya. Benar sekalian malaikat alaihi wassalam.
Arti benar, benar ada, benar bertugas, benar termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Benar sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian rasul. Nah, artinya kada bukan berarti yang palsu atau dasar bujur. Nah, yang terakhir, benar segala kabar tentang hari kiamat yang telah dikhabarkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ninto. Lalu pulang, ini kandungan dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi seandainya kita tuh mau ucapkan Muhammadur Rasulullah, maka kita tuh sudah meyakini dan memahami akan yang 13 perkara tadi. Berarti kita harus paham tuh, kenapa misalnya ada cucu betakun, jar cucu Muhammadur Rasulullah tuh napakai anunya, pemahamannya nyawani cuy ketinggian. Pertanyaannya, aduh sah dulu seorang sakulah dulu, padahal kayaknya kada tahu. Nah sekarang kayaknya sudah tahu. Jadi bila cucu betakun, ambil kitabnya. Nah cuy hendak melihat kitabnya cuy. Makanya pertama belajar tahulah bahari di zaman Belanda. Nah ini kitabnya nah. Arti Muhammad Rasulullah nang kayak ini maksudnya. Nyawa yakin bahwa Nabi kita itu adalah ini. Oh itu yang bujur. Ambilkan kitabnya. Nah, lalu yang penting di sini yang kita wajib memahami lah. Jadi etikat kita, syahadat kita itu 2 kalimat yang disebut 2 kalimat syahadat. Pertama, la ilaha illallah. Sudah kandungannya kita semalam paham. Ya kalau. Nah, maka diambil keringkasan sedikit. Arti maksud dari bila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah kita meyakini bahwa seluruh apapun itu terjadinya diperbuat oleh Allah Ta'ala atas dasar kehendaknya, bukan kehendak makhluk, atas dasar kudratnya, bukan campuran dari kudrat makhluk. Nah, ini yang dimaksud la ilaha illallah, yang paling menyimpulkan akan keseluruhan makna tadi. Karena hanya Allah yang berisi perbuatan, karena hanya Allah yang berisi kemampuan kawa, maka timbullah etikat-etikat yang lain. Berarti hanya Allah yang mengadakan, hanya Allah yang meniadakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menahan rezeki, hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang mendiamkan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Atas dasar semua itu, kenapa? Dasarnya satu aja, karena hanya Allah yang berisi perbuatan. Nah, berarti kalau hanya Allah yang berisi perbuatan, timbullah pemahaman kedua, maka hanya Allah yang berisi sifat-sifat maha sempurna. Sifat hidup hanya miliknya Allah. Karena apa? Karena hanya Sidin yang berbuat. Berarti yang hidup hanya Sidin. Nah, apabila yang sifat hidup itu hanya milik Allah, berarti seluruh alam semesta ini mengisahkan tentang kisah Allah. Nah, Allah menciptakan makhluk bukan berarti untuk menceritakan bahwa makhluk itu ada, tapi untuk mengisahkan bahwa aku yang ada, jar Allah. Nah, ini yang disebut pemahaman secara ringkas la ilaha illallah. Maka apabila kita berisi keyakinan yang kayak itu, timbullah pulang kita pemahaman atau adab atau keyakinan yang kedua, bahwa selama ini yang memberi kita nikmat lah, yang memberi kita nikmat, baik itu nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin, seluruhnya itu hanya Allah. Nah, nikmat secara zahir kadakawa kita menghitung itu, kadakawa la tuhsuha, jar Allah Ta'ala, nyawa kadakawa menghitung nikmatku. Nah, mulai dari kita bangun guring sampai guring, mun dihitungi nikmat Tuhan kadakawa dihitungi. Baik itu yang zahir, hitungi ya, harus yang zahir, mulai kawa nikmat melihat, mendengar, menguap, guring, duduk, berabah, dihitungi itu kada tuntung-tuntungnya. Belum lagi nikmat yang batiniyah, iman lawan Sidin, berislam kepada Sidin, jadi umat Rasulullah pulang, macam-macam kebanyakan lain lagi. Belum lagi sabar, itu nikmat Tuhan juga. Nah, kawa bersyukur, nikmat Tuhan. Kawa
kawa ridha, kawa tawakal, kawa sangka baik, seluruhnya nikmat Allah. Nah, maka kenapa itu disebut nikmat dari Allah? Karena hanya sidin yang sanggup maulahakan semua itu, lalu menjulung ke kita. Nah, maka seluruh nikmat-nikmat itu datang dan sampai kepada kita, Allah yang menjulung. Tetapi jangan lupa kita dengan jasa Muhammadur Rasulullah. Tadi etikat, ada pulang adab kedua, dan yang itu termasuk keyakinan hati kita juga. Dan memang Allah sudah menghendaki nangka itu, bahwa ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Secara fakta di lapangan, fakta di luar lapangan, fakta dalam lapangan, seluruhnya itu mengisahkan dan menyatakan bahwa ternyata Allah Ta'ala bila mengerjakan sesuatu, bila memberi rezeki kita kepada kita nih, memberi rezeki atau menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu, memelihara atau menggerakkan atau mendiamkan, atau bahasa singkatnya bila Allah tu bagawi, gitu aja tuh. Bila Allah bagawi, sidin sudah dikehendaki oleh sidin menggunakan sabab. Nah, dan kita paham bahwa sabab itu la tu'asir, kadang memberi bekas, tapi sidin hendak menggunakan sabab. Sabab kita hilang haus, ada banyu yang diminum, itu sudah kehendak sidin. Padahal seandainya Allah Ta'ala kada ada banyu nih sidin ulah, kawah aja sidin menghilangkan haus kita. Tapi faktanya kehendak Allah memang kita harus minum banyu. Dan seandainya kita kada mau minum banyu, Allah kada pernah memberi kita hilang haus. Fakta kada ninta? Fakta tuh. Seandainya kita nih bacongol di dunia, langsung bacongol, sanggup Allah Ta'ala timbul langsung bacongol di hadapan, terkejut-kejut pian, maka bersisingut pulang. Sanggup aja Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya kada kayak itu. Ada abah dulu, ada mama pindah bersisingkingan. Nah, sekalinya timbul yang betinju, sekalinya hamil. Nah, iman itu keluar anak bayi dulu, halus dia pulang dulu, ada yang langsung yang bersisingot tuh. Nah, ini adalah sabab manusia terlahir, sabab abah dan mama. Padahal walaupun abah dan mama itu kada diciptakan oleh Allah, sanggup Allah langsung mencungulahkan manusia bercungul dengan sendirinya. Tapi Allah kada menghendaki itu. Nah, yang lain pulang, kita lapar, amun Allah langsung mengenyangkan, sanggup juga. Kita misalnya garing, amun Allah hendak menyembuhkan, sanggup juga. Nah, maka seluruh nikmat yang sampai ke kita, di antaranya selain dari nikmat yang zahir nih, nikmat yang batiniah pulang, nikmat ilmu. Amun Allah hendak ma'alimakan kita, walaupun kita kadang menuntut ilmu, bisa alim. Dan itulah keyakinan kita. Memang kayak itu keyakinan kita. Tapi faktanya Allah kada hendak mengkayak itu. Faktanya kehendak Allah kita ini menuntut ilmu dulu. Makanya ada kalimat dari Nabi, al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Nah, maka atas dasar fakta seperti itu, inilah yang sudah dikehendaki oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala berucap bahwa jar Allah Ta'ala, aku bagawi menggunakan sabab. Nah, pertanyaannya, nah, apa hakikat sabab? Nah, maka seluruh sabab yang Allah jadikan, sehingga gara-gara sabab itu kita dapat nikmat terus menerus dari Tuhan. Kita berjalan, nikmat Tuhan gak ada. Siapa yang menjalankan? Allah. Tapi ada kada dulu batisnya. Mun kada ada batisnya bang. Nah, padahal seandainya kada ada batis, sanggup aja Allah menjalankan, menyampaikan kita sampai ke kemana? Langsung ke Banjar, langsung ke situ. Tapi ada batis. Berangkat baja japai, diulahkan Tuhan tangan. Nah, imbah nintu pulang melihat, diulahkan Tuhan mata. Mendengar, mencium, diulahkan talinga, diulahkan hidung. Nah, seluruhnya itu sabab. Nah, jar Allah Ta'ala, kadaku
jadikan sesuatu melainkan meliwat sabab nur engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seluruh apapun itu, segala sesuatu dijadikan oleh Allah ada sebabnya. Apa sebab yang paling agung, yang paling pamulaan sebab, yang paling maha sebab? Nah, itu adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa bentuk nur nintoh? Nah, kita kada usah memikirkan karena itu latifah, la yudriku kunhaha illallah. Kada ada yang kau mengetahui apa hakikat nur Nabi kita Muhammad itu melainkan hanya Allah. Cuma kita disuruh berakhlak nang kaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu aja. Nah, jangan memikirkan kenapa kayak apa aja. Itu kada boleh jangan pikirkan itu. Jangan sampai kita terpengaruh ada ucapan-ucapan nyawa aja kada tahu hakikat Nur Muhammad ya. Nyawa belum harat lagi aja. Kada apa-apa aja kitanya kada mencari harat di hidup nih. Harat ya mati juga ya kalau bercakap-cakap moha ya mati juga. Nah, kita kada mencari harat, ilmu kan kada perlu bertinggian. Anak tinggi benar Quran kada baca lagi biar. Anak di atas itu nama anak Quran tak baca lah. Nah, kita tuh disuruh jadi hamba bukan berharatan. Makanya jar Allah Ta'ala yang paling derajat tinggi di sisiku, abdi, hambaku. Abdullah, hamba Allah. Hamba, orang suruhan. Siapa orang suruhan? Ujar dalam surah Fatihah dua ciri khasnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita kawa beramal dan kita alhamdulillah waktu beramal tuh dibuka akan hijab melihat kebaikan Tuhan, itu hamba sudah. Alhamdulillah kita ditulungi Allah beramal dan kita diperlihatkan kebaikannya waktu beramal. Itu yang disebut hamba. Nah, kadu sayang baharatan karena ujung-ujungnya kena timbul kada sembahyang. Nah, sekarang kita lihatin yang paling harat pada Nabi adalah pada Nabi Muhammad. Siapa yang paling harat pada Nabi? Ini termasuk keyakinan kita tadi loh. Yang paling harat pada Nabi itu kada ada. Yang paling harat, paling bagus, paling jaga, paling elok, paling sempurna makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidin baucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ucapan Nabi. Kita tadi mau ucapkan. Tadi dulu Nabi kita Muhammad itu. Kita ini cuma membakasi, arti membakasi itu menuruti sidin. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami menyembah. Artinya beramal, jangan ada beramal. Tetapi wa iyyaka nasta'in. Waktu beramal, mudah-mudahan Allah membukakan hijab hanya melihat kebaikan Allah semata-mata. Itu maksud wa iyyaka nasta'in tuh. Ada orang yang hanya beramal saja tapi terdinding dari melihat kebenaran. Nah, ini disebut tahijab. Ini pun berbahaya. Bisa amal ibadahnya tadi ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena biasanya di hati orang tersebut banyak penyakit-penyakit hati. Nang kaya riya, nang kaya ujub, sombong, ada di hati orang yang terdinding dari memandang kebaikan Tuhan. Nyata pandang kebaikan dirinya. Nah, ada juga orang yang berhakikat saja hanya memandang kehebatan Allah, tapi kada beramal, tak salah juga ini. Di mana salahnya? Ini pengikut iblis. Hard lagi nih level derajatnya kejahatannya. Pengikut iblis yang di awal tadi pengikut nafsunya, inya beramal karena memandang dirinya hebat, pengikut nafsunya. Nah, yang kedua ini model kayak kisah ahli marifat modelnya. Tapi kada mau beramal lagi, ini pengikut iblis. Nah, kenapa? Karena iblis itu terdahulu pada kita marifat. Jadi kita jangan bangga dengan tingginya makrifat. Jangan bangga. Kita disuruh bukan berbangga-banggaan. Kita hidup ini cuma disuruh satu, mengikut akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun baharatan makrifat tadahulu iblis suanangai. Tadahulu iblis. Iblis itu pernah jadi pimpinan para malaikat. Makanya bila kita nih ada mengandalkan aku Tuhan aja, aku Tuhan. Jangan-jangan sama iblis doh. Hati-hati. Bah, itu anu aja masih aja. Itu ucapan iblis bahari nang kayak itu. Jangan dituruti.
Aku ini Pak sudah tua, tahulah cocok darah tinggi, ya Allah. Kebanyakan makan uyah aku ini aja. Nah maka jangan sampai kita baca sejarah, jangan sampai cerita iblis terulang di diri kita. Membangga-banggakan karena sudah tua, membangga-banggakan seorang karena sudah misalnya bisi jabatan tinggi, membangga-banggakan karena seorang sugih, membangga-banggakan karena seorang alim. Nah itu adalah riwayat iblis yang kayak itu. Nah, seluruh malaikat di bawahnya iblis dulu pangkatnya. Bila malaikat ini perlu hajat lawan Tuhan, batawasulun iblis. Ayo pian. Wahai iblis, kami asa supan-supan mah melapor Allah Ta'ala, pian aja kisahkan hajat kami lawan Tuhan. Iblis yang no. Dan perlu kita ketahui, yang so iblis ini nih, setiap berdoa kada pernah kada kabul, selalu dikabulkan Allah. Makanya ujar kita Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Hikam, barang siapa berdoa kada selalu kabul, jangan-jangan pengikut iblis di sini. Nah, hati-hati. Kalau kita nih berdoa kada kabul, itu sudah sunnatullah. Bagus dong kayak itu. Kada kabul. Bila berdoa kada kabul, hendak sugih malah yang miskin hidup. Hendak sehat malah garing. Hendak dipuji malah dicela orang. Nah, ini ada baiknya. Kada bisa menjadikan kita orang yang lupa, yang sombong, karena kita selalu dihadapkan oleh pahitnya kehidupan. Nah, lalu kita kada mencintai diri dunia, bahkan diri kita pun kada kita cintai lagi, emang kayak itu. Nah, apa yang diandalkan di diri kita? Sugih kada, nah, alim kada juga, imban itu sihat kada juga, malah gagaringan pulang. Nah, dihina ulang kurang. Nah, apa yang kita andalkan selain dari Allah Ta'ala? Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan nih. Ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Kenapa manusia itu kadang berdoa kadang kabul? Itu didikan dari Allah. Didikan dari Allah. Nah, maka iblis ini sidin, walaupun ma'rifatnya tinggi, ujung-ujungnya dilaknat seumur dunia. Nah, padahal bila berdoa kada pernah kada kabul. Waktu sudah dilaknat itu pun berdoa itu dikabulkan kan? Luar biasa loh kok. Sudah dilaknat berdoa itu kada dikabulkan oleh Tuhan. Itu dikabulkan oleh Tuhan. Napa doa iblis waktu sudah dilaknat oleh Tuhan tuh? Ya Allah, karena pian sudah melaknat ulun satu lagi permintaan non pian nah. Minta mudahkan dan minta panjangkan umur ulun sepanjang umur dunia. Ujar Allah Ta'ala, del. Nah, kabul. Ayo. Nah, maka kalau nyapang para nabi, para rasul itu banyak ada kabul doa. Nabi Nuh berdoa lawan Allah, ya Allah, mudahan masyarakat ulun sadar, kada kabul. Kalau dihitung berapa orang yang mau maasi lawan sidin. Nah, Nabi Musa, ya Allah, mudahan si Fir'aun itu berhasil jadi umpat lawan ulun, kada kabul. Nah, banyak lagi contohnya lain. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, mudahan si Abu Jahal itu dapat hidayah, kada kabul. Banyak lagi wali-wali Allah Bapak berdoa kada kabul tuh. Jadi kada kabul tuh termasuk adalah sunnahnya para nabi, para rasul. Sebagai didikan bahwa yang hebat itu adalah Allah, karena Allah kada bisa dikakarasi, kada bisa diintervensi, kada bisa dilubi-lubi. Nah, maka apabila kita yakin hanya Allah yang menyampaikan nikmat ke kita, yang memberi nikmat ke kita, maka kita disuruh pulang berisi kesadaran atau adab, yaitu bahwa ternyata Allah menghendaki nikmat itu sampai ke kita meliwat sabab. Kita kawabahinak sebab ada udara Allah ciptakan dari nurnya Nabi kita. Nah, kita kawa berjalan sebab ada batis diciptakan asalnya kejadiannya tersebut dari nur Nabi kita. Kita kawa melihat dan ada yang dilihat. Kita nih kawa melihat, amun kada ada yang dilihat, kada ada kawa juga melihat juga ya kalau pikirkan dia kawa melihat tapi kada ada yang dilihat. Nah, apa hasilnya? Kawa melihat
dan ada yang dilihat, itu seluruhnya sebabnya karena nur Nabi kita Muhammad. Nah, kita pulang misalnya paham, mengerti ilmu, itu pun karena sebab ada yang melajari. Siapa hakikat orang yang melajari? Ujar Nabi, innama bu'istu mu'allima. Nah, imbah nintu pulang seluruhnya hakikatnya adalah sampai nikmat Allah ke kita meliwat sabab dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ujar guru bahari yang paling inti benar, yang paling luar biasa benar, sabab nur Nabi kita inilah, ini paling inti lah. Kalau nikmat itu kan istilahnya puting-putingnya aja. Nah, inti dasarnya dari puting-putingnya itu adalah kenapa Allah menciptakan nur Nabi kita dan menjadi sebab dari segala sesuatu. Nah, inti sarinya adalah diciptakan nur Nabi kita itu untuk memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Nah, kita tuh tahu bahwa Allah sanggup menghilangkan haus. Siapa yang berkisah? Banyu. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala sanggup ma'alimakan seseorang. Siapa yang berkisah? Para guru. Nah, kita tahu bahwa Allah Ta'ala sanggup menyembuhkan penyakit segala macam. Nah, di mana tahunya kisahnya nih toh? Di bubuhan para pengubat, bubuhan yang dokter, bubuhan pak urutan segala macam, bubuhan tabib, itu yang mengisahkan. Maka hakikat sabab yang dihitungi kebanyakan kada sanggup kita menghitungi, satu aja hakikatnya, tugasnya satu, mengisahkan tentang kehebatan Allah. Maka disebutlah Nur Muhammad ini bayanullah, menjelaskan kisah tentang Allah. Nah, maka ujar guru bahari lah, Fa'ala tuh lah, ilmu sarap bang ini. Allah yang menjadikan, Yaf'ilu, Allah yang menjadikan, yang wayah ini dan yang kaina, yang dahulu Allah juga yang menjadikan. Fa'lan, dan memang adanya terbukti kejadiannya kelihatan. Fahuwa fa'ilun, Allah lah yang menjadikan. Fahuwallahu fa'ilun. Wadzalika anta maf'ulun, dan engkaulah wahai nur Nabi kita Muhammad yang dijadikan. Nah, ujung-ujungnya wadimapa ulun. Nah, dimapa ulun. Yang ulun ini nah, di mana bakajal? Dimapa ulun? Bahwa anta fa'ilun wadzalika anta Muhammad maf'ulun dimapa ulun. Nah, pahamlah. Kada paham kada bapak beriman ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengucap la ilaha illallah, Allah yang berkuasa. Ya, kalau segala sesuatunya Allah yang menjadikan. Lalu putingnya pang Muhammadur Rasulullah, Allah yang mengisahkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad yang mengisahkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Selain dari Nabi Muhammad, ada berisi kisah yang mengisahkan tentang kehebatan Allah Ta'ala. Nah, jadi di mana kita bakajal? Kada kau bakajal. Maksudnya secara mudah, secara ringan kayak ini aja sudah, supaya mudah dipaham. Kita disuruh beramal lah, disuruh beramal dengan niat satu dulu. Kalau sudah paham Muhammad Rasulullah ini nah, dengan niat bahwa kita beramal itu semata-mata hendak melihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja sudah. Karena sudah sampai kepada Muhammad Rasulullah pelajarannya. Kalau pang misalnya kita beramal tadi karena Allah, itu bujur aja sudah. Karena Allah memang sudah karena Allah. Kalau dihalusi, nah Allah pulang menghendaki. Jadi Allah Ta'ala nyawa mun beramal karena aku kah? Inggih. Nah lihat tika kasihku. Kalau nyawa sudah melihat tika kasihku, kayak apa caranya nyaruku, kayak apa caranya sujud, sudah sampai kepada aku karena itu adalah karyaku. Nah maka kita berwudu. Yalah, ini cara praktiknya aja sudah.
cara praktiknya kita berwudu, kita beristinja, satu aja, hendak sambil melihat akhlak Rasulullah. Bahkan kita takurihing pun semata-mata karena hendak menandak akhlak Rasulullah di awak kita. Satu akhlak Rasulullah diandak, ditimpil di awak kita, satu nur yang kita dapatkan. Dua nur. Tiga nur. Banyak nur. Akhirnya seikungan mutabaah kepada Rasulullah yang disebut naibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh naibul fa'ilnya Rasulullah itu adalah guru kita, guru sekumpul. Nah, maka orang yang makin sempurna mutabaah kepada Rasulullah, makin tinggi pangkat dan derajatnya di sisi Allah. Bun sempurna benar dari ujung rambut sampai ujung batis, luar dan dalam, sempurna benar mutabaah kepada Rasulullah. Ini yang disebut khalifah mutlak narnya. Khalifah mutlak. Nah, adab yang ianya, bukan bertinggian ilmu, adab yang ianya. Makin kita beradab sama dengan adabnya Rasulullah, mengetahui kayak apa adab Rasulullah, lihati guru kita. Lihati guru kita. Nah, makin kita jauh dari beradab seperti adabnya Rasulullah, makin jauh kita dari Allah. Karena Allah sudah berkehendak mengkai itu. Allah sudah berkehendak mengkai itu. Jadi jangan kita mengandalkan ma'rifat kita lawan Tuhan. Jangan hanya itu yang kita andalkan. Kalau kita hanya mengandalkan itu, apa bedanya kita dengan iblis? Orang ini guru ma'rifat, tapi lawan kuitan menempeleng. Ma'rifatnya lawan Allah Ta'ala tadi kada berguna. Di orang manusia tiada berguna. Bahaya apa yang bujur? Lawan kuitan babakti. Dengan babakti kita lawan kuitan, itulah akhlaknya Rasulullah. Berarti waktu kita berbakti, kita bersama dengan Rasulullah. Nah, kalau kita bersama dengan Rasulullah, berarti kita diridhai oleh Allah. Nah, satu contohnya. Ahli ma'rifat, guru tauhid, kelasnya aja di aras. Tapi pamalar, ada dia di dirinya akhlak Rasulullah. Kita disuruh berakhlak dengan akhlak Rasulullah, pemurah. Nah, waktu pemurah, waktu babari-bari, waktu itu kita mengandak akhlak Nabi di diri kita. Kalau akhlak Nabi ada di diri kita, berarti kita dekat dengan Rasulullah. Nah, bila kita dekat dengan Rasulullah, Allah ridha. Allah ridha. Nah, kan yang dicari ini keridhaan Tuhan. Nah, sembahyang 2 rakaat subuh, akhlak siapa? Akhlak Rasulullah. Kita gawi, berarti kita dekat dengan Rasulullah waktu itu. Apabila kita dekat dengan Rasulullah, nah Allah ridha. Dekat dengan Rasulullah, arti dekat jar guru bahari melihat, beneran dekat. Amun kita jauh, kayak apa melihat? Siapa orang yang jauh? Orang yang kada berakhlak dengan akhlak Nabi itu jauh dengan Nabi. Pamalar jauh dengan Nabi. Meninggalkan syariat, kada sembahyang 5 waktu, jauh dengan Nabi. Kada berbakti dengan ibu bapaknya, jauh dengan Nabi. Bahualan dengan tetangga, jauh dengan Nabi. Parangutan, kada pangurihingan. Tapi ini ada juga dasarnya memang parangutan muha dasar. Kada kau dibahas ini lah. Memang dasar muhasidin itu takurihing kayak merangut. Itu jangan dibahas itu. Memang sudah ajal jurang. Nah, ini takurihing kau aja, senyum papsudin bisa aja, tapi naran merangut. Kenapa merangut? Saurang pang sugih, saurang pang pejabat tinggi, lalu merangut. Nah, ini jauh dari akhlak Nabi. Walaupun orang tadi tauhidnya tinggi, ma'rifatnya tinggi, maka Allah kada ridha. Sedangkan kita yang dicari keridhaan Allah. Keridhaan Allah yang dicari. Nah, misalnya nih, kita nih guring, sesuaikan dengan akhlak Nabi. Bila kita sesuai dengan akhlak Nabi, parak dengan Nabi. Bila parak lawan Nabi, Allah ridha. Nah, jadi ukuran Allah ridha lawan kita tuh kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kedekatan. Apabila kita sudah dekat dengan Rasulullah, maksudnya melihat akhlak sidin di mana di awak kita. Nah, sekarang timbul keyakinan yang kedua atau ilmu yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih."
Demi Allah yang zatku, yang diriku berada dalam genggamannya. Artinya bila kita dekat dengan Rasulullah berarti kita sahadrah dengan Rasulullah. Arti sahadrah ninto bahasa orang Bahari sajukung. Sajukung artinya berlihatan terus. Nah, maka amun rancak berlihatan kena insyaallah suatu hari Basyir muhibban walau biru'ya. Ini ujar guru Sungkul Bahari. Basyir muhibban walau biru'ya. Ya Allah, beri kabar gembira ulun walaupun hanya dalam mimpi dulu melihat akan keelokan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah kita tak mimpi melihat akan keelokan Rasulullah walaupun dalam wujud melihat wajah guru kita misalnya, bisa jeneng kayak itu. Nah, maka pasayaroni fil yaqdah ujar Nabi. Pasayaroni fil yaqdah. Maka orang tuh kayaknya akan dibukakan secara yaqdah, secara sadar melihat akan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut hakikat wasil ilallah. Dan ini terjadi kepada bubuhan Syekh Saman Al-Madani, Habib Umar Al-Attas dan wali-wali yang lainnya. Mereka wani berucap, seandainya Rasulullah hilang dalam penglihatanku walau sekejap mata, niscaya aku anggap diriku ini bukan orang Islam lagi. Nah, kenapa? Karena mereka tuh tak buka hijab. Nah, kayak dalam kisah kalau pian diisi kitab Sa'adatud Darain lah, di situ di akhir-akhir kitab tuh banyak pengarang kitabnya mengisahkan Sidin Yaqdah dengan Rasulullah. Naran Sidin Syekh Yusuf An-Nabhani, pengarang kitab Abdulus Salawat, pengarang banyak kitab-kitab karangan Sidin, termasuk pengarang kitab Jami'u Karamatil Auliya 4 biji kitabnya itu penuh kandal. Nah, Sidin itu si Yusuf An-Nabhani itu waktu Sidin hidup bergelar Al-Busiri fi zamanih. Nah, Al-Busiri fi zamanih sampai di sini nih model kayak beselokan banyaknya menangis rindu dengan Rasulullah. Sidin mengisahkan ada kekisahan yang Sidin tuh melihat Nabi dalam mimpi, ada kehitungan di kitab tuh Sidin tulis. Nah, yang Sidin yaqdah bang, yaqdah itu secara sadar melihat Rasulullah, itu pun ada kehitungan juga Sidin tulis di situ. Nah, orang wali bakisah ada papa, karena mereka tuh jauh terhindar dari penyakit riya, ujub. Amun kita walani jangan bakisah gitu loh, enggak, karena timbul agak. Kan tolong tadi aku tak mimpi anu jah, padahal tak mimpi apa? Padahal tak mimpi di sasahadangan, enggak, pina bangga benar. Di sasahadangan tak kerubuk ya, bata bangun aku ya, para aku lihat pina tarang ya, pina tarang nah dikisahkan. Nah, itu hendak berkisah kita. Nah, kalau orang-orang wali itu mengisahkan tuh sesuatu yang ajaib-ajaib di dalam diri mereka, itu bukan karena ada hududun nafsi, bukan karena ada minta jatah untuk dipuji. Ada mereka berkisah itu memang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah suruh kisahkan tuh, nyaman mereka tahu bahwa aku ini hadir, bahwa aku ini hadir. Arti hadir itu ada, apabila adanya fi kulli zaman wa fi kulli makan. Jadi ada seikung yang berkisah wali Allah Ta'ala supaya menghidupkan kembali akan pemahaman bahwa Rasulullah itu hadir fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, maka sekurang-kurangnya kita menghadirkan akhlaknya Rasulullah di awak kita, menghadirkan akhlaknya Rasulullah. Inilah yang menjadi penilaian Allah Ta'ala. Kalaunya ma'rifat, keyakinan kita lawan Tuhan kurang lebih sama aja, asal sama-sama belajar, sama-sama paham, sama aja. Tapi Tuhan menilai dari segi adab dan akhlak kelakuan kita, pintangan jauh dan dekatnya dengan Rasulullah, ini yang dinilai. Nah, kenapa garang kita tuh disuruh melihati akhlak Rasulullah atau ma'andak akhlak Rasulullah di awak supaya dekat dengan Rasulullah, itu loh kok. Nah, timbul pulang pertanyaan, kenapa supaya dekat dengan Rasulullah itu penting kah? Penting. Karena hanya dengan dekat kepada Rasulullah kita dekat dengan Allah. Sebab anggaplah hadrat Allah itu nangkaya istana lah. Nah, nangkaya sebuah kamar istana. Apabila kita masuk ke situ, berarti kita berada di hadrat Allah. Ini contoh aja, contoh.
Apabila kita masuk ke sebuah ruangan istana tersebut, berarti kita berada di hadrat Allah. Misal, diperumpamakan hadrat Allah seperti istana. Nah, yang boleh masuk ke istana tersebut hanya satu, yaitu kekasih Allah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa kada berakhlak dengan akhlaknya Muhammadur Rasulullah, kada kawa masuk ke istana itu. Maka kita disuruh berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, supaya tarasai rasanya kayak apa berdiam di istananya Allah. Nah, pahamlah ini. Jadi kita nih misalnya nih bakajal hendak baparak lawan Tuhan, sedangkan baparak lawan Tuhan itu kada kawa kecuali melewat pintu taksi, yaitu yang berjudul Muhammadur Rasulullah, atau maksud yang berjudul di sini yang berakhlak dengan akhlaknya Muhammadur Rasulullah. Nah, kada kawa kecuali jalan itu. Karena ujar Guru Bahari, satu-satunya tiada dua yang ada di hadrat Allah hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada dua, kada tiga, satu-satunya. Nah, berarti mun kita belum berakhlak dengan akhlak Nabi, kada kawa umpat bakajal di situ. Kada kawa bakajal. Nabi pemurah, kita pemalar, kada kawa bakajal. Kamana kajalnya kita tuh? Bisa kayak yang dibuncun neraka manakah? Asa seram lu mendengar. Dibuncun neraka manakah aja. Jangan-jangan yang masuk ke neraka kaselukannya, kasumurnya pulang betikung sedikit terus pulang mau jauh bener itu. Jadi hati-hati. Pamalar jangan diharagu, lain akhlak Nabi. Kada bebakti lawan kuitan jangan diharagu, lain akhlak Nabi. Nah, secara sederhananya kayak ini. Nah, orang masuk neraka karenanya jauh dengan Nabi. Maksud jauh napa? Kada berakhlak dengan akhlak Nabi, itu yang masuk neraka. Nah, orang yang masuk surga apa? Kenapa? Karena ada di dirinya akhlak Nabi walaupun satu, masuk surga. Nah, sambung dikit lagi tanggung kita tamat-takan gini lah. Tanggung benar ini nah. Jadi kena minggu kena kita hanyar insyaallah ya kalau. Maka dengan sekalian yang telah tersebut di dalam kitab ini memadailah. Arti memadai, cukuplah kandungan kitab ini buat mendapatkan kewajiban, yaitu daripada ilmu tauhid yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Jadi cukup. Adapun yang lebih dari itu, daripada kitab ilmu usul yang panjang ceritanya, ada apa tuh fardu kifayah aja Jasiden, dan yang dalam ibaratnya itu fardu kifayah juga. Jadi yang wajibnya ini aja, kadusah kita mudah kayak terlalu dalam benar karena lo kopina apa jurang heng. Maka tiada harus, tiada harus ini sebenarnya kada boleh Jasiden dibuat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya, maksudnya ilmu syariatnya, maksudnya lah. Bermula inilah nasnya, ini dalilnya nah, bahwa cukup ini saja, lebih dari itu fardu kifayah kada usah. Nah, amun kita kadada bisi kemampuan utak yang kita memikirkan, yaitu nasnya dari kitab Az-Zawajir. Nah, ini contoh ini nah, ini, supaya kita jelas nah. Habib Utsman ini mufti, ulama besar, seorang mufti. Sidin mengambil dalil bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dari kitab Az-Zawajir. Ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil itu 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Jangan kita menganggap bila orang berdalil kitab belum dianggap berdalil, jangan. Nah, kitab termasuk dalil. Nah, kenapa? Karena kitab ini penjelmaan dari ijma dan qiyas. Nah, jadi ini Sidin seorang mufti ini, mufti. Siapa di sini yang harap pada Habib Betawi ilmunya? Angkat betis. Nah, ujar Sidin dalil nasnya adalah dari kitab Az-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar, wa minha hamlul awam wa man lam yumarisil uluma ala tafakkuri bi dzatillah wa sifatihi wa fi umurin la tablughuha uquluhum wa hadza mudillun lahum li'annahum yatashakkakuna bihi fil usuliddin bal rubbama takhayyalu. Nah, yang kita khawatir takhayyalu fillahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu fayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabati humkihi wa qillati akhlihi. Ini tuhai, bacanya tuhai. Artinya ada juga bahasa Arab ini tuhai leh. Nah, ngalihai itu kaya benar bahasa Arab nih.
Artinya bermula daripada bilangan, artinya termasuk dosa besar, yaitu memikirkannya oleh orang yang jahil dan orang-orang yang belum bisa membaca segala ilmu syariat yang sempurna, yaitu memikirkan pada zat Allah Ta'ala. Ada boleh zat Allah Ta'ala dipikirkan, dan sifat-sifatnya yang aneh-aneh ada boleh juga. Dan pada segala ilmu usuluddin yang orang-orang itu tidak sampai akalnya untuk menerima akan mafhumnya, pemahamannya. Nah, makanya guru itu kada sembarang pandir juga mencagar maulah yang si murid ini kena heng ngalih. Nah, maka ini hal menjadi menyesatkan daripada mereka itu, karena mereka itu boleh jadi akan ada di hatinya syak di dalam ilmu usuluddin. Syak itu kita boleh ragu-ragu, mikirakan jatuhan, ujung-ujungnya jangan-jangan Tuhan itu ya model kayak Rano Karno aja. Nah, indah sekalinya hobi dengan Rano Karno. Nah, ada juga orang hobi lawan Rhoma Irama, jangan-jangan Tuhan tuh kayak Rhoma Irama aja. Nah, iya kalau malah boleh jadi orang tersebut, boleh jadi mereka dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala yang kayak tadi. Nah, atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kita menyangka sesuatu kepada Tuhan yang itu mustahil, maka dengan yang demikian itu boleh menjadi orang tersebut kafir gara-gara sangkanya yang salah tadi, atau menjadi orang yang ahli bid'ah gara-gara sangkaan yang salah, padahal ia tadi keliru dan suka hatinya dengan kekeliruannya tadi, bahwa ia telah dianggapnya ia mengerti betul-betul padahalnya salah, maka bahwa sangkanya itu dapat daripada jahilnya dan dari tiada ada akalnya juga adanya. Nah, himung benar aja, aku dapat amas ya. Parasanya bila kuning itu amas, sekalinya itai. Nah, makanya ada kawa yang makadep tuh pian tarangakan dulu lampu. Ya kalau jadi kada semua kuning itu emas. Nyalai lampu dulu yang 100 watt di hati dulu. Dulu panca penciuman diarahkan ke situ dulu. Ambil bilah japai-japai dulu lama karas. Enggak itu caranya. Jangan langsung kacak. Nah, langsung kacak bakadep pulang. Aduh, sekalinya itai. Kada kawa sumbarang ya, kalau kada kawa sumbarang. Nah, maka kesimpulan pelajaran kita tadi nih lah, kesimpulannya seluruhnya dari awal sampai akhir kada ada kesimpulan beratan. Dari awal sampai akhir seluruhnya kesimpulan, kada ada yang kada kesimpulannya. Jadi apa kesimpulannya aja? Beratan kesimpulan. Kada ada yang kada kesimpulannya. Yang mana kita kawa paham itu yang diamalkan. Nah, cuma kita berdoa lawan Tuhan ya, kalau berdoa lawan Tuhan insyaallah bisirin nabi wali nabi bisiri suratil fatihah ila hadratun nabi khusus habib bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتزين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم حصن أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأعراضنا وأدياننا ودنيانا وأخرنا ومعاشنا ومعادنا وأزواجنا وأولادنا وظاهرنا وباطننا وكل شيء عطانه ربنا بما حصن به النبيون والمرسلون والأولياء والصالحون أنفسهم وأهلهم وأموالهم ودنياهم وأخرهم وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Insyaallah minggu akan datang kita